Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Rahmawati Rahman dari SMKF Bina Harapan Sumedang. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Angkatan 8. Saya sudah masuk di eksplorasi konsep untuk unjuk kerja strategi pelaksanaan pembelajaran. Tugasnya yaitu penerapan strategi pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Hanya karena sekolah saya bukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka yang akan saya sampaikan saat ini adalah implementasi prinsip Universal Design Learning pada strategi pelaksanaan pembelajaran yang bisa dilakukan jika kita menemukan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas. Prinsip UDL atau Universal Design Learning yang pertama yaitu multiple means of engagement, di mana guru bisa merangsang minat dan memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi dan bisa saling bekerja sama dalam mempelajari materi. Kemudian yang kedua yaitu multiple means of representation, di mana guru menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara peserta didik memberikan makna pada pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu multiple means of action and expression, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai cara pada materi yang sudah guru ajarkan. Nah, di sini pada prinsip yang pertama, multiple means of engagement, di mana bisa menggunakan metode kolaborasi, simulasi virtual, permainan maupun presentasi. Nah, contohnya misalkan di sini saya karena mengampu pembelajaran biologi, misalkan guru bisa menayangkan video. Misalkan materinya adalah anatomi fisiologi tubuh manusia pada sistem pencernaan khususnya. Nah, kita bisa memperlihatkan video pembelajaran di mana dalam video itu kita memperlihatkan berbagai manusia, berbagai orang yang sedang sakit dengan keluhan penyakitnya gitu. Jadi anak-anak bisa mengidentifikasi, oh itu sakit apa ya, kemudian organ apa ya yang terserang. Nah, ini bisa merangsang minat siswa untuk belajar pada materi yang akan kita ajarkan. Yaitu tadi memang bisa memperlihatkan video atau kita bisa perlihatkan gambar-gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya, ini juga kita bisa lakukan kolaborasi, misalkan kolaborasi di sini baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan orang tua. Ya, jadi kita bisa melibatkan orang tua, contohnya pada materi penelitian keanekaragaman hayati tingkat gen. Ini anak-anak bisa melakukan penelitian di rumahnya pada saudara-saudaranya terkait sifat-sifat genetik. Ini di multiple means of engagement. Jadi hal ini diharapkan mampu merangsang dan memotivasi peserta didik untuk mau belajar. Selanjutnya yaitu multiple means of representation. Di sini disoroti gaya belajar anak-anak, yaitu auditori dengan pendengaran, kemudian visual, dan kinestetik. Visual penglihatan, kinestetik dengan gerakan. Nah, di auditori ini kita bisa memperlihatkan rekaman suara, memperdengarkan rekaman suara, atau bisa dengan presentasi, ya presentasinya di sini kita bisa presentasi storytelling, jadi sekaligus memperlihatkan gambar, membuat presentasi seperti alur cerita. Anak-anak juga bisa melihat belajar menggunakan video, gambar, karena di sini mendukung anak-anak yang memang belajar dengan gaya visual. Kinestetik bisa kita dukung dengan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis praktik, gitu. Kemudian untuk prinsip yang ketiga, multiple means of action and expression, ada beragam peserta didik, ya beragam cara belajar. Pertama ada verbal linguistik. Di sini kita bisa menggunakan makalah. Jadi anak-anak bisa menggunakan makalah, membuat makalah untuk menyampaikan pemahaman mereka terkait materi yang sudah kita ajarkan. Di logis matematis, anak-anak bisa membuat mind mapping. Jadi mereka membuat mind mapping, kemudian menyampaikan, mempresentasikan analisis mereka terkait satu bagian dengan bagian lainnya. Ada spasial visual, di sini bisa dengan menggambar. Jadi anak-anak bisa menggambar, misalkan karena tadi di awal disebut sistem pencernaan, bisa menggambar sistem pencernaan, organ-organ sistem pencernaan. Di kinestetik jasmani, ini melalui praktik. Kemudian di musikal, ini menggunakan musik. Nah, pada musikal ini,
Di musikal ini kita bisa anak-anak membuat lagu. Jadi menyampaikan pemahaman mereka terkait sebuah materi, mereka sampaikan dengan bantuan melodi sehingga menjadi sebuah lagu. Misalkan pada Daur Aurelia Aurita, misalkan seperti ini. Digot marula blasula dasrula, nah dan seterusnya. Jadi untuk menyampaikan bagaimana sih sebetulnya daur hidup suatu makhluk hidup itu bisa disampaikan melalui lagu. Salah satunya untuk memudahkan dalam memahami materi. Kemudian intrapersonal, karena anak yang paling mengerti dirinya, kita bisa serahkan anak-anak untuk membuat proyek yang memang berhubungan dengan materi pembelajaran. Kemudian di interpersonal, kita bisa bagi anak ke dalam kelompok, karena mereka akan mampu bekerja dalam tim sehingga bisa berdiskusi dan melakukan presentasi. Di naturalis, anak-anak bisa melakukan penelitian di alam, ya, disesuaikan dengan materi yang memang sudah kita ajarkan. Kemudian di eksistensial, ini bisa menggunakan metode tanya jawab di kelas, ya, karena anak-anak bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya atau bisa menyampaikan pikiran-pikirannya terkait satu materi yang sudah kita ajarkan secara logis. Nah, itu adalah implementasi prinsip Universal Design Learning dalam strategi pelaksanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.